Mergo tasih gesang niku njuk tasih saged ngaoske nikmat sanese, nikmat imane dhewe, nikmat Islam, nikmat kita saged ibadah niku lek mergo tasih diparingi gesang. Nikmat kita saged dhahar, nikmat kita saged ngunjuk niku mergo lek tasih gesang. Nikmat kita ngantuk niku mergo tasih gesang. Nek ora gesang ya ora iso ngrasake nikmate ngantuk, nikmate dhahar, nikmate ngunjuk. Niku kula syukuri. Alhamdulillah kita tasih diparingi nikmat gesang. Mula Allah niku nggadahi asmanipun sing disebut Ismul Adzam. Jadi nek nyebat asmane Allah niku monggo Allah ijabah hajate. Napa Ismul Adzam ini? Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allah ingkang paring gesang lan ingkang ngatur sedaya urusan makhlukipun. Nek dhewe ndonga yuk nyebat asmane ini Allah ya Hayyu ya Qayyum, monggo Allah ijabah hajate panyuwunane. Sampun nganten kita menika gawe ngisi gesange dhewe dumugi sak jatahe kita mangke wonten ngarsane Allah. Mula kita niku pripun supados dadi piyantun-piyantun tiyang-tiyang kawula-kawula sing cerdas. Cerdas napa sing bijaksana. Nggadahi golek amal sing amal mau nyepetake teng ngarsane Gusti Allah. Nekakake teng ngarsane Gusti Allah. Amal mau sing dadosaken dalan pintas. Ketika kita beramal dengan amal itu, maka langsung menaikkan derajat kita, makomnya kita dekat dengan Allah. Nah, apa itu? Nggih pun kula bulan-bulan kula wangsal-wangsul ning kula mboten ajeng bosen. Karena apa? Karena kita ini kalau menyampaikan sesuatu kok belum berhasil berhenti, nah maka setan yang mengalahkan kita. Tapi kalau kita terus menyampaikan sampai kita itu mendapatkan bahwasanya yang menggerakkan kita bisa menyampaikan itu Allah. Berarti Allah menginginkan itu. Apa itu amalan yang menjadi jalan pintas? Yaitu tolabul ilmi, itu yang pertama. Jadi hadisnya sudah sering saya bacakan. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat ngaji, maka orang itu dihitung orang yang sedang berjuang fi sabilillah. Maka nilai keluarnya dia niki meh padha wong perang. Kaya dene dhek melu perange zamane Kanjeng Nabi, perang Badar, perang Uhud. Nah, napa sakniki perang teng Palestina. Jadi orang yang keluar dari rumah dengan niat ngaji itu nilainya sama dengan orang yang sedang perang, berjuang fisabilillah. Walaupun secara praktek niku dohire ora padha. Kan mboten sami to. Jenengan teng mriki duduk ya, jaga ngrungokke. Tapi kalau orang yang perang sungkanan nggo bedil, nggo granat gitu Pak. Yo tiarap ya, ketembak langsung tewas. Dhewe kan tewase ngantuk. Wah. Ini dohirnya beda tapi nilainya derajatnya sama di mata Allah. Nah, berarti kan ini termasuk amalan pintas, Pak. Saya coba jangan ada golek amalan sing pundi sing kira-kira pintas. Wah, tak umroh. Memang itu biaya umroh pinten? 30 juta sekarang, ya. Itu urung yo wis mangkat dereng, Pak. Engko gawe acara budal nganake pengajian RT kampung diundang. Yo Bali. Paling ora 50 gesak kabeh. Umroh iki tekak kono iki ora njuk turu wae, ya ngibadah. Itu ibadah ya memang besar pahalanya. Tapi ya besar modalnya juga.
Tapi nek wong ngaji coba udu apa udu. Sangune niat. Wong banyak sekarang itu. Majelis-majelis taklim di mana-mana banyak. Tapi kan hatinya itu loh yang mari abot kan hati, Pak. Nek dhewe tenanan atine ditoto laksana. Mbok seberapa besar rintangannya dia akan berusaha untuk mendatangi majelis ilmu. Terus dikatakan dalam hadis itu orang yang duduk di majelis ilmi dikatakan itu pahalanya seperti orang yang sedang berjihad sampai dia pulang. Jadi kalau belum pulang dia masih dapat pahala terus. Bahkan ada hadis lain. Orang yang tidak sengaja ikut duduk di dalam majelis ilmi. Soalnya jangan pas ngawai pengajian yang mereka ana wong liwat. Mandek mbah menawa kesel kok kebanan yo akhirnya melu jagung teng masjid. Dia walaupun tidak niat dari awalnya tapi tetap induk pahalanya wong sing jihad. Nah, orang sangat begitu murah Pak Gusti Allah niku lek maringi ganjarane wong ngaji. Nah, ini luar biasanya. Bahkan kalau ketika dia mengaji kemudian dia ikut-ikut mengajak orang. Yo ngaji. Yo kapan kowe nyelake waktu ngaji? Melu aku yo ngoten niku. Kan berarti dia ikut mengajak. Nah dikatakan dalam hadis lain bahwasanya orang yang ikut-ikut mengajak orang dalam kebaikan ketaatan termasuk ngajak ngaji itu nanti dijadikan diberi pangkatnya Nabi dan Rasul di sebelum Nabi dan Rasul yaitu Nabi sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek wis entuk pangkat niku berarti kan dia semakin dekat sama Allah, Pak. Nah, kita cari amal. Orang yang cerdas, bijaksana iki golek amal sing wis nepetke nyedake dhewe nang ngarsane Gusti Allah. Makomnya kita langsung dekat sama Allah. Nah, di antaranya satu adalah mendatangi, menghadiri, duduk di majelis ilmi. Majelis ilmi yang sifatnya adalah di situ yang jelas. Artinya itu bukan berarti kita itu sekedar asal mendatangi saja. Ya kudu jelas yang dirungokke iki wong iki titele piye, ilmune sekondi kan. Wonge ahlu sunnah apa ora kan ngoten niku. Karena sekarang di zaman akhir niku ya kathah majelis ilmi. Tapi kalau kita salah memilih, wah kadang sing ngisi ngomongannya keras ya. Karena sesuatu itu akan menular, Pak. Jadi kalau nyambai keras, padahal di sini bodoh. Kalau nyambai keras, jadi melu keras Pak. Maka ya dilihat juga yang isi yang disampaikan bagaimana. Apalagi kalau dia adalah ahlu sunnah itu yang paling pokok. Jangan sampai kok tidak ahlu sunnah. Artinya ahlu sunnah itu kan wis jelas. Oh, ini wong-wong sing mazhabe jelas. Nek orang ngerti kanjuk terus iso ketok saka sing disampaikan ya, seperti itu. Yang pertama itu Pak, siji cari amal yang mendekatkan kita sama Allah, yaitu thalabul ilmi, mendatangi majelis ilmu. Nah, itu tadi pahalanya seperti orang yang sedang berjihad orang yang pernah. Yang kedua, kalau kita mau cepat makomnya diangkat derajatnya, maka ikut mengajak. Jadi orang yang awake dhewe, Pak. Nek wis dhewe wis mlampah, yo ajak wong liya. Karena apa? Dengan seperti itu maka kita akan mendapatkan pangkatnya para nabi dan rasul sebelum kalian. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Nabi Isa, Musa itu kan diberikan pangkat nabi dan rasul mengajak umatnya. Tapi dia umatnya nabi-nabi itu tidak dianjurkan untuk ikut berdakwah. Jadi yang punya tugas umat nabi dan
yang sudah ada tiganya. Nah, kita diberi istimewa kalau setelah jeng Nabi ini tidak ada, nah sudah tidak ada Nabi lagi. Maka tugasnya ini kalau dia mau mengemban, maksudnya ikut-ikut bahasanya saya cawe-cawe, cawe-cawe melu dakwah, ngajak uang wae, ngajak uang, yo melu ngaji, yo maka ikut dapat pangkatnya, pangkat Nabi dan Rasul. Wah, istimewa ora Pak? Istimewa. Oh, sekolah ya ora tahu kan. Dewe nek pangkat jenderal kan sekolahnya mlebu akmil sih Pak. Akmil pinten tahun itu Pak. Nah, terus sekolah ada jadi dokter ya kuliah, tapi ini tidak mau dapat pangkat Nabi dan Rasul tidak perlu. Kayak gelem dakwah ngajak uang kan ya Pak, ngajak uang. Jadi kalau kita nanti sudah terbiasa mengajak itu enak, dapat pangkat itu. Terus yang kedua, amalan yang mendekatkan kita nanti semakin dekat pada Allah adalah kita berada di depan orang alim, mau yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, atau di depan orang walinya Allah. Dikatakan bahwa orang yang dia duduk di depan orang alim atau walinya Allah itu hayyan au mayyitan, baik itu hidup atau meninggal. Jadi nek hidup kan berarti kita ngaji, kalau meninggal berarti kan kita duduk di depannya, pusaranya atau makomnya dia. Maka nilai ibadahnya dikatakan dalam ketika hadis niku, nilai ibadahnya luwih apik DE niku ibadah seumur hidupnya. Karena apa? Karena ibadahnya dia itu sifatnya adalah ibadah yang belum jelas. Wis jelas disenengi Gusti Allah apa durung kan dereng jelas nih. Tapi nek ibadah yang di depan orang alim utawa wong wali nek Allah, di depan ziarahnya para wali yang wis jelas kuwi wali kan berarti wis dadi kekasih Allah. Maka dalam setiap detiknya, setiap waktu itu wali-wali itu selalu diperisani Allah. Nah, nek wali mau meresani jenengan kok seneng, tresno, nah niku berarti otomatis jenengan nggih ditresnani Allah. Nah, berarti kan jalan pintas Pak itu Pak. Jadi kita untuk menggapai cintanya Allah itu pakai jalan pintas. Nah, maka dikatakan hadisnya siapa yang dia itu beribadah atau berada di depannya orang alim atau walinya Allah hayyan yang hidup atau yang meninggal lebih utama dari ibadahnya dia dalam seumur hidup. Nah, seperti itu. Walaupun pinara jagung itu hanya waktunya seperti memerah susu. Jadi waktu memerah susu kan berarti nggak lama, nggak ada 1 jam. Tapi itu luwih utama timbang ibadah itu. Kenapa? Kekasihnya Allah, waliullah itu menjadi pusat pandangannya Allah. Nah, seperti itu. Mulai jadi wau ziarah yang makome abai kula. Nah, itu lebih utama, Pak. Terus duduk seperti ini lebih utama. Nah, artinya kita sedang bagaimana mencari amalan yang mendekatkan kita ke makomnya yang lebih dekat sampai kepada Allah. Tapi dengan jalan yang paling ringan dan paling cepat, yaitu duduk di majelis ilmi, terus duduk di majelisnya orang alim, terus berada di depannya para wali-walinya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita sudah dibukakan kemudahan-kemudahan. Jadi kalau kita kemudahan dalam arti bahwa kita ini diberikan kemudahan bisa menuntut ilmu. Menjadi seorang yang menuntut ilmu. Sudah diberikan kesempatan menjadi seorang yang menuntut ilmu. Jadi yang diarani muridun, ya. Muridun orang yang mempunyai keinginan. Aroda, ini suka kata-kata aroda itu. Keinginan untuk apa? Untuk mendapatkan ilmunya Allah. Nah, pertama yang paling pokok itu adalah ilmu dulu. Orang bisa keluar mahabbah, rasa cinta kalau sudah ada
ilmunya. Orang menjadi taat itu kalau sudah ada ilmunya. Orang sudah menjadi pemaaf itu kalau sudah ada ilmunya. Orang kalau mau bersedekah kalau sudah ada ilmunya. Nah gitu. Maka itu pertama ilmu. Maka seorang murid itu kalau sudah menjadi murid dia ingin mendapatkan ilmu. Nah ketika seorang yang mengajarkan itu maka dikatakan sebagai seorang yang mursyid, guru yang menyampaikan menjadi jalannya dia mendapatkan ilmunya Allah. Nah ini namanya mursyid, guru. Nah, seperti itu. Nah maka mencari guru juga bagaimana yang dia kapasitasnya benar-benar mempunyai ilmu dan bersanad sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan ngaji sama saya gampang. Jadi saya kan dapat ilmunya dari abah saya. Abah saya dari guru, guru dari guru hingga sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang paling pokok yang pertama. Yang kedua, kalau kita mempunyai seorang guru itu cari yang komplit. Artinya selain ilmunya juga dia bersanad sampai dengan Nabi, kemudian nasabnya juga bersanad hingga kanjeng Nabi. Jadi kalau abah saya itu bin Simbah Sirot Mletoh, bin Simbah Abdul Fatah Mletoh, bin Simbah Ki Ageng Siri Mletoh. Siapa itu Simbah Ki Ageng Siri? Yaitu dia putunya dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu Pangeran Benowo niku putrane Hadi Wijaya, Sultan Trenggono. Sultan Joko Tingkir. Nah, Hadi Wijaya Joko Tingkir niku putrane sinten? Kebo Kenongo. Kebo Kenongo niku putune sinten? Putune Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro iki sinten? Syekh Jumadil Kubro niku putune saking Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin niku putrane Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq niku putrane saking Sayyidina Hasan. Nah, dumugi Kanjeng Nabi. Jadi komplit jenengan niku entuk ilmu, ya entuk nasab. Jadi guru niku golek sing komplit. Terus yang berikutnya, ketika kita itu menyenangi ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang menyenangi ilmu kok malah sengsara nih buat. Paling boten niku tetap malah diangkat. Entah itu ke dianya, entah itu ke anaknya, entah itu ke putunya. Mula ada riwayat mengatakan tuh seseorang yang bukan alim tapi cinta dengan orang alim itu Allah jadikan entah itu anaknya, entah itu putunya, entah itu dari cicitnya menjadi orang-orang alim atau yang alimah. Alim itu untuk orang laki, alimah untuk orang yang perempuan. Entah itu anaknya nanti menjadi hafidz Quran, jadi alimah. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah dari orang tuanya sendiri sudah ada cinta. Ana tresnane. Nah, niku wis ana buktine kathah. Ya ngertos Mbah Nurdin. Nah, Mbah Nurdin nek kale wong alim kan senenge luar biasa. Ya duwe anak ya hafid. Ini yang anaknya Pak Roy ini kan baru wisuda hafid 30 juz. Nah, ini contohnya ya, kalau kita cinta dengan orang alim itu dari riwayat entah itu anaknya, entah itu putunya nanti akan dijadikan alim. Nah, seperti kalau perempuan alimah. Nah, terus yang berikutnya setelah kita ini mendapatkan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu, yang bisa sering duduk di dekat orang berilmu atau dekat para wali termasuk ziarah. Nah itu bagaimana kita berusaha mengajak orang. Ya. Jadi misalnya Mas Taufik ngajak Mas Hari, ya. Lalu yang ngajak yang kira-kira dia duwe waktu luang. Mas Zuli ya sami, jadi kira-kira koncoku sedulurku sapa. Jadi ada
ada keinginan untuk supaya tadi kita orang biasa tapi dimakamkan ke pangkatnya Nabi dan Rasul karena mau dakwah, mau ngajak. Jadi ngajak itu nggak sekedar pas kurun toh, Pak, tapi ya pas kehidupan sehari-hari kita ngajak. Dalam kehidupan kebaikan ketaatan apapun kita ngajak. Yo, tak sangat yo. Ya tak sangat. Kira-kira ijah aku urung seloy. Ya ora apa-apa. Besok diajak meneh. Piye selalu ajakne. Jangan kita pantang apa itu. Sekali ngajak wegah ya wis mandek ayo nanti tidak jadi. Ibaratnya kita nembak yang namanya bola ke suatu pertandingan itu tembak diet ora gol kan yo maksudnya wis menyerah. Ora golekne tendang meneh. Selama apa? Waktune urung entek ya terus usah ngegol iki. Ngasami wong dawah ngoten iki. Oh, sekali tendang orang gol wis rampung mboten. Selama kita masih hidup suruh terus ngajak orang terus. Niku nek ajeng entuk napa? Pangkate Nabi Darah. Wong napa? Wong sing wis dikei pangkat niku lan nambahi amalan niku mangke dadi siji ning Nabi. Hadiah ini mau dadi siji ning Nabi. Ora ono sing paling dadi mlebu swarga kok dadi siji ning Nabi niku masyaallah wis paling dhuwur nih masyaallah. Lah pemane niku tiyang nek istiqomah wonten niku ngaji ya ro ngajak dakwah mangke sak sedone niku diweruhi wajahe Nabi. Diweruhi wajahe Nabi. Bahkan kalau dia ahli ilmu apa seneng nuntut ilmu ngaji ajek niku mangke dikatakan orang yang ahli ilmu kuwi engko mati nih jenazahnya tidak rusak. Alias utuh mana lah ya orang benak sama dedek kekasih Allah utuh jasadnya. Ada Pak cerita kayak gitu. Satu masjid ya lain masjid ini garek dibongkar. Teng winginge enten makom, Pak. Ini makam wong biasa. Wong ora ngerti cara gampange ora duwe perkiraan. Ketika mau dibongkar ternyata jasadnya masih utuh. Ternyata setelah diselidiki takon-takon Bang, oh iki jenengane Pak iki, biyen jenengane ngaji ya. Ternyata ya bener. Hadisnya sama yang kenyataan. Ada itu. Ya mulai ya kita ini kembali bagaimana kita mencari amalan jalan pintas supaya kita makomnya itu sampai ke Kanjeng Nabi, sampai ke Allah, yaitu satu ngaji, ya, dua ziarah ke makamnya wali, duduk dengan orang soleh, tiga mengajak orang dakwah ila akhir sampai akhir hayat kita. Seperti itu udah kalau ngamal kita lu niku iso ajak ngoten niku. Insyaallah gampang kita. Wah, tapi saya itu misalnya di dunia pekerjaan saya, ya walaupun dunia pekerjaan kan tetap kita punya komunitas teman, komunitas dalam grup. Kalau kita sudah menjadi presiden, Pak, presiden WA, jadi grup, jadi presiden, jadi admin, gampang nge-share, di-share. Nah, kemudian paling mboten niku nek kita sudah gelem ngelengke wektu kados ngeten, ndak itu dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali. Niku kan kita njuk belajar ajek, Pak. Nah niku mangke ingkang badhe dipun tampi niku di antara pahalane wau. Kaya dene wong sing berjuang. Nomor loro untuk pangkat Nabi Darah. Kalau mau ajak orang. Nek misale dhek urung iso ajak mung sekedar ngaji kalau ziarah ya wis ora apa-apa lakoni terus ngoten. Lakoni terus insyaallah mangke tetap Allah maringi dalan kamulyan karena dia mau ajak dalam kebaikan ini. Nah, terus saya sampaikan juga bahwa
ketika kita melakukan satu amaliyah, nah ini diusahakan. Amaliyah yang kita lakukan itu diusahakan supaya yang kita lakukan itu benar-benar, waalaikumsalam, monggo, benar-benar mendapat ridhonya Allah. Nah, ciri-ciri, tanda-tandanya apa nek amal dhewe diridhoni Gusti Allah. Ngoten. Monggo Mas. Ciri-cirinya amal kalau kita sudah diridhoi Allah, dicintai Allah. Salam, monggo. Mari duduk. Alhamdulillah. Mana Pak Ulil? Hajatan? Oh. Akeko. Ke mana? Oh, baru di Sumbu. Ya, sama. Nanti ke sini. Ya. Jadi kita ini balik ke amaliyah. Apa yang menjadi amaliyah yang menjadi jalan pintas kita semakin dekat kepada Allah, wusul kepada Allah. Makom derajat kita langsung dekat dengan Allah. Satu tadi saya sampaikan adalah yaitu mendatangi majelis ilmi. Jadi sudah kita terangkan tadi, orang yang keluar dengan niat duduk di majelis ilmi, maka dia dihitung orang yang sedang berjuang fisabilillah. Kemudian apa? Amalan berikutnya adalah yaitu dia duduk di depan orang yang alim atau yang soleh utawa walinya Allah, hayyan aw matan, yang hidup atau yang meninggal. Nah, kalau kita duduk di ziarah tempat makbarah wali atau duduk di majelis orang alim, itu tadi nilai ibadahnya lebih utama daripada ibadah dia seumur hidup. Karena apa? Karena ibadahnya ketika dia di depan wali itu, dia langsung mendapat pancaran pandangan langsung dari Allah. Sedangkan kalau ibadahnya dia, kan dia belum jelas, apakah dia itu walinya Allah pandangan ini. Tapi kalau kita duduk di depan orang alim atau depan walinya Allah, itu jelas. Allah memberikan pandangan juga kepada orang itu lewat cintanya walinya Allah pada orang itu. Seperti itu. Paham ya? Terus yang ketiga apa? Kalau kita mau mendapatkan pangkatnya, derajatnya para nabi dan rasul, maka kita berusaha untuk ikut mengajak orang. Dakwah. Yuk ngaji yuk. Yuk duduk di majelis ilmi yuk. Dakwah itu namanya. Maka secara otomatis pangkatnya dia akan mendapat pangkat nabi dan rasul sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya saya sampaikan, saya pesankan, nah, jenengan ketika jenengan sudah diberi kesempatan bisa berguru, bisa mengambil satu ilmu dari orang alim, dengan mendapatkan ilmu dari orang alim itu, maka yang pertama carilah ridhonya orang itu yang mengajarinya. Karena dengan mendapat ridhonya yang mengajari itu, maka langsung Allah berikan futuh. Tahu ya, futuh, kebukanya ilmu. Kadang orang itu belajar itu belum kebuka. Tapi setelah Allah memberikan futuh, maka dia akan kebuka. Nah, caranya mendapat ridhonya guru. Laula murabi ma araftu rabbi. Nah, aku ora ketemu guru, aku ya ora ngerti Gusti Allah. Kalau saya tidak kenal dengan guru saya, maka saya tidak kenal Allah. Ma'araftu Rabbi. Maka gurunya itulah yang akan menjadi jalan dia menyampaikan kepada Allah, menyampaikan pada Rasulullah. Maka seperti yang saya sampaikan, saya mengadakan majelis di sini, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu tujuannya adalah supaya saya bisa menjadi media jenengan bisa usul kepada Allah. Dengan lewat media saya, jenengan nyampe ning Gusti Allah.
Jadi kan berarti saya itu hanya media nih jenengan. Nah, maka ketika jenengan mendapatkan itu, maka jenengan akan cepat sampai kepada Allah. Maksudnya beda cepat sampai. Jadi orang itu kalau belum sampai kepada Allah, belum musul kepada Allah, niku dia akan menjalani kehidupan ini itu dengan berbagai macam yang menjadikan dia itu hirup pikuk hati itu menjadi kerdil dan kering. Karena apa? Karena hatinya belum usul sampai kepada Allah. Tapi kalau hatinya udah sampai kepada Allah, niku mangke jenengan melampah niku kaya dene dilampahkan. Wis langsung sampai lebih cepat. Nah, niku lho, Pak. Saya sampaikan jenengan mungkin tadi dari Kerincing ke sini itu lewat jalan Secang Payaman. Tapi ada juga mau ke sini lewat Windusari dulu. Ya sampai mana itu? Kali Bening munggah sik nang Windusari, mubeng-mubeng bareng ngono gek mriki teng Payaman. Kira-kira kejauhan mboten niku, Pak? Kejauhan. Nah, yang dikatakan wusul sampai itu kita nyampe dengan waktu yang lebih cepat. Dan kita langsung diberikan yang namanya kemudahan. Termasuk ada media. Ya, medianya guru itu. Guru itu nanti akan menuntun hati kita sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Paham nggih? Nah, saat ini tak kei kesempatan untuk bertanya. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya pribadi boleh, dalam sifatnya yang keilmuan boleh, tasawuf apa boleh ditanya. Jadi gini, kalau kita ini sudah dikenalkan dengan seseorang yang dia itu paham tentang ilmu, maka jenengan carilah seseorang itu dan berkhidmatlah pada dia, karena dengan jalan itulah ilmunya Allah akan sampai ke jenengan. Tidak akan sampai ilmu itu kepada diri kita kalau kita itu belum bisa berkhidmat kepada orang itu. Maka saya sampaikan, orang-orang yang diberikan keilmuan yang luar biasa itu biasanya dia ada khidmatnya kepada orang itu. Saya berkhidmat dulu kepada guru, maka akhirnya ilmu dari guru masuk ke saya. Berkhidmat kepada abah, maka ilmu abah masuk ke saya. Jadi khidmat itu adalah bagaimana kita menjadi pelayan, entah itu pelayan dalam secara arti dohir atau secara nyata, atau pelayan dalam arti kita mengikram. Nah, seperti itu. Artinya gini, ada hadis mengatakan siapa yang memuliakan gurunya atau orang alim itu sama dengan memuliakan Kanjeng Nabi. Siapa yang memuliakan Kanjeng Nabi itu sama dengan memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah berarti dia fama'wahul jannah, maka tempatnya surga. Maka berarti jalan supaya dia itu dimuliakan Allah itu paling pertama memuliakan gurunya, itu paling pertama. Maka saya ambil itu, saya amalkan, saya praktekkan. Khusus diri saya sendiri, maka Allah berikan kemuliaan kepada saya sendiri. Entah itu mungkin saya dimudahkan dalam berdakwah, dalam bersyiar, dimudahkan dalam segala hal, khususnya keberkahannya Allah perlihat. Seperti itu. Ngoten, enten pertanyaan boten? Terus misalipun kita menika sing ting dalem keadaan kita kan sering naik turun, Pak. Semangat itu kan naik turun, Pak. Nek kayak pas bolong kan wah luar biasa semangat. Nek Pak buntet kan ya gosek-gosek kan. Nah niku bagaimana mengatasi kondisi kita ketika buntet? Mesti buntet imane ini gitu, Pak. Caranya adalah ketika kita diserang oleh hawa nafsu yang luar biasa, syahwat yang luar biasa, maka perbanyaklah sholawat. Apa Pak? Sholawat.
Jadi sholawat itu adalah salah satu senjata. Nek digambarke senjata iki kaya dene rudale pasukan Hamas. Nah, itu nyerang gane wong Zionis. Nah, di sini kita itu ada kotoran, Pak. Hati ini ada kotoran. Jadi dia mau taat sama ndak ini di sini, Pak, hatinya. Cek peteng ya, mau yo abot, Pak. Maka dengan dibacakan sholawat, itu maka kotoran-kotoran itu ditembak oleh sholawat itu. Maka semakin banyak sholawat yang dibaca, maka semakin bersih yang namanya kotoran-kotoran hatinya. Berarti jangan toko ngenten mawon, berarti pas buntet kae kakek males yang jadi akeh sholawat. Orang malah pas buntet malah praise. Kan biasanya ngono. Pas buntet, pas males malah praise. Ya malah tambah rasi ubah. Jadi caranya nek pas kita males pas banyak diserang apa? Banyakin apa? Sholawat. Nah di dalam ibadah itu enggak ada jenuhnya, Pak. Di dalam ibadah itu ada apa? Jenuhnya. Wah itu ngaji, entah itu sholat, entah itu apa aja pasti ada jenuhnya. Mula njuk dhewe niku nek ibadah siji sing penting ajek, Pak. Pertama niku golek ajek sik. Ora apa-apa dilampahi maca selawat iku ora kudu langsung akeh. Satu-satu sajek niku pun sae. Syukur-syukur 1000 sedina ajek sae. Ngoten niku. Nah, golek ben ora bosen niku. Niku dilatih istiqomah. Engko nek wis belajar maca selawat setahun ora napa? Mandek. Wah, niku wis insyaallah dia mendapat kenikmatan. Selawat jebret 10.000. Wah, kan wong kan do gede-gede, masyaallah, luar biasa. Sesuk wis ora meneh. Prainya 10 tahun. Lek maca 10.000 ning lek prai 10 tahun. Berarti kita apa? Mending 10 apa? 100 hari tapi bisa sampai 10 tahun. Ngoten iki. Ajek niki yang paling pokok. Nek pas dilalae, pas arek nglakoni pas subuh. Nah, bar subuh niku jan ngantuk tenan. Kondisi awake wis berat, mripate berat. Tak kei tipak jenengan ben jenengan kuat. Jenengan nek ajeng nglampahi amalan. Niki jenenge tubuh fisik itu juga butuh suplemen, Pak. Nek kula niku nek ajeng zikiran subuh sadurunge subuh niku madang sik, Pak. Madang ngopi ya wis. Nek wis tak madang wis ngopi, melek Pak mbok bar subuh wis enteng. Karena ya tubuh kita ini butuh kekuatan gitu loh. Maka mangan iki ibadah, orang urip ge mangan ora. Tapi mangan ge ibadah. Tujuannya ben kuat. Aku nek wiridan suwe kok ora kuat. Ya di kopeni sik, kei sego sik. Karena nasi itu mengandung gula, Pak. Nah, mbok menawa dhewe pas ngedrop ngoten iki gulane rendah banget. Nah, kula ngantukan. Diisi, Pak, maemi sego sik. Senenge apa? Tambah kopi-kopi ra apa-apa. Jadi di planet di hari. Nah niku tipnya saya gitu. Wah, nek teng pondok mboten enten niku, Pak. Jenengan caranya gimana? Caranya kan mungkin malamnya. Wong poso kan ya sahur sik to, Pak. Orang puasa itu kan sahur dulu. Nah, anggap aja ini sahur. Jadi kita udah nyiapin dulu, mangke sakderenge sahur wis golek sahur sik. Sakderenge subuhan wis mangan sik. Niate ge kekuatan. Wah niku wis kula lampahi bertahun-tahun, alhamdulillah. Ya nek pas iki diparingi kuat enteng ngoten. Ya memang ana carane, Pak. Wah, kula teko lillahi ta'ala. Ayo wis teko turu. Lillahi ta'ala ya turu. Tapi nek dhewe gelem golek cara, insyaallah mangke nggih.
Kan dhewe katanya mau ajak, katanya pengen istiqomah. Niku kan niku kan termasuk rintangan-rintangan kita lek mari dadi ora ajak kan niku kan termasuk fisiknya kurang kuat, kesel dan sebagainya. Kita harus butuh itu. Simpel kopi harus sadar wis niku mangke melek. Nek ora ya wah kula udut. Nah udut ora apa-apa. Sadurunge subuhan udut sik ora apa-apa. Ning niate napa? Sing ibadah. Wong guru kula nggih udut. Ning kan sing ibadah ora ge hawa. Nek dhewe kan kadang hawa. Wah bar madang ngene iki enake ya rata. Ini kan hawa ya. Jadi arahnya itu kita mau apa? Ngerokok itu niatnya kayak wah pikirannya kuat, madang pikirannya kuat, ngopi pikirannya kuat. Paham gak? Ada pertanyaan? Nah, insya Allah mangge dengan Mas apa topik mangge pertanyaan berarti beri pertanyaan mangge hafidah. Jenengan nggih Pak tak ngerti putrine insyaallah hafizah. Nggih niku kalih dibarengi tirakate. Tirakate nyuwune jenengan Pak Ismail ajak insyaallah mangke tidak. Allah ki gampang nganu. Wah welas. Dadi nek maringi nang wong liya iso berarti maringi ning dhewe ya luwih iso. Insyaallah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi Mas tunjukannya